Saya Andi Wenas, pelapor dan orang tua dari salah satu korban dalam kasus yang sudah saya laporkan ke Bapak KDN dan berbagai instansi terkait. Hari ini Hari Pendidikan atau Hari Perdagangan dan Perbudakan Anak Berkedok Pendidikan Nasional. Untuk yang kesekian kalinya, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Upacara demi upacara, pidato demi pidato, dilaksanakan dan disampaikan oleh pemimpin dan pejabat negara. Tapi apa kenyataannya di lapangan? Mari kita simak pidato Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2025 lalu. Beliau sekaligus meresmikan program pendidikan baru bernama Gerbang Pancawaluya dengan 5 kebijakan atau nilai-nilainya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya luncurkan namanya Gerbang Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, yang di dalamnya itu adalah arah kebijakan di Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyelesaikan ini? Orang tuanya sudah tidak sanggup. Apakah cukup hanya diamati? Apakah cukup hanya dikomentari? Maka pemimpin harus melakukan langkah-langkah extraordinary, bahasanya. Langkah-langkah yang tegas, tepat, terukur. Di mana langkah tegas, tepat, dan terukur dalam kasus yang sudah saya laporkan berkali-kali mulai dari tahun lalu kepada Bapak. Apa beneran mau menjaga integritas pendidikan? Kok nyatanya hasilnya nol besar? Bahkan surat laporan saya yang terakhir kepada Bapak tertanggal 30 Maret 2026 sudah 1 bulan lebih tidak ada tanggapan sama sekali, tidak Bapak gubris. Kasusnya menyangkut dugaan perdagangan dan perbudakan ribuan anak SMK di Kota Bekasi dengan terlapor dan atau tersangka SMK Ananda Kota Bekasi dan Hotel Haris Sumarekon Bekasi. Apa perdagangan dan perbudakan anak ini sesuai dengan nilai-nilai Pancawaluya? Apa keracunan MBG masih kurang bagi para anak didik ini? Masih perlu ditambah kerusakan moral dan penderitaan mereka dengan praktek perdagangan dan perbudakan anak oleh para sekolah dan korporasi kriminal ini? Apa kasus dengan korban ribuan anak sekolah ini bagi Bapak kurang besar dan tidak penting? Apakah Bapak mau melindungi kepentingan atau bahkan takut terhadap sekolah-sekolah dan korporasi-korporasi kriminal yang diduga dibackingi oleh jenderal-jenderal dan parpol-parpol? Katanya pemerintah harus hadir dan bertindak. Ini kok malah ngumpat. Mana gerakan satset Bapak dalam membela anak-anak sekolah? Kok dalam kasus ini, yang korbannya diduga sudah ribuan anak di bawah umur di Jawa Barat, melempam sekali? Padahal alat-alat bukti yang saya berikan ada begitu banyak. Saya mohon perhatian dan pertolongan Bapak, karena aparat kepolisian, kejaksaan, kementerian-kementerian terkait, Pemkot Bekasi, DPRD Kota Bekasi, dan lain-lain, semua diduga telah mengubur kasus ini. Mereka yasa penyidikan, melakukan pembawaan publik, dan atau lain-lainnya. Laporan-laporan dan komen-komen saya di IG dan FB Bapak dan Lembur Pakuan, kok malah diblok? Ada apa? Apa Bapak dan jajaran Pemprov Jawa Barat juga mau mengubur kasus ini? Apa pertimbangannya? Kalau memang begitu niat Bapak, maka tolong hentikan pidato-pidato dan konten-konten Bapak yang seolah-olah peduli dengan anak-anak sekolah, yang hanya pencitraan sampah yang membodohi rakyat Jawa Barat dan seluruh negeri ini. Nanti tanggal 23 Juli 2026, kita akan peringati lagi dengan berbagai seremonialnya
Hari Anak Nasional. Apa yang akan dirasakan para korban perdagangan dan perbudakan ribuan anak di kota Bekasi ini? Apa yang akan menjadi isi pidato Bapak? Narasi-narasi pepesan kosong lagi? Apa judul upacaranya akan diubah lagi dari Hari Anak Nasional menjadi Hari Perdagangan dan Perbudakan Anak Nasional? Rakyat Jawa Barat tunggu bukti konkret yang tegas, tepat, terukur, dan transparan dari Bapak. Bukan hanya pencitraan sampah. Hatur nuhun. Terima kasih.